نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Kita akan mulai kajian dari kitab Bulughul Maram dengan beberapa syarah kitab para ulama. Hari ini insyaallah kita mulai membaca kitab Minhatul A'lam fi Syarhi Bulughil Maram. Itu syarah Bulughul Maram. Di antara ulama yang mensyarah kitab ini adalah Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang ada di dalam kitab ini, alangkah baiknya kita mengenal beberapa istilah yang digunakan oleh penulis. Siapa penulis kitab ini? Penulis Bulughul Maram, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, kita kenal atau kita baca muqaddimah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian dengan bantuan penjelasan Syekh Fauzan hafizahullahu taala. Di antara istilah yang beliau gunakan di dalam kitab ini atau di dalam kitab Bulughul Maram, yang pertama istilah-istilah yang mengeluarkan hadis, seperti istilah rawahu sab'ah. Hadis diriwayatkan oleh 7 orang. Hadis diriwayatkan oleh 7 orang. Ketika nanti kita membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian beliau sebutkan hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh 7 orang, maka 7 orang yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kita sudah mengetahuinya. 7 orang yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang pertama adalah Al-Imam Ahmad. Jadi istilah khusus yang digunakan oleh Ibnu Hajar. Kata Syekh Fauzan hafizahullahu ta'ala, innal hafidha rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya al-hafidh yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahu fi hadal kitabi istilahat khasatan. Di dalam kitab Bulughul Maram ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memiliki istilah-istilah yang khusus, yang selayaknya sepatutnya pembacanya mengetahui maksud dari istilah yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dzakaraha fil muqaddimati, disebutkan di muqaddimah, ada di situ ya. Di muqaddimah ada enggak tahu saya. Enggak ada ya. Baik, dicatat saja, Pak. Liyantafi'u bihal qari. Fungsinya istilah ini disebutkan agar bermanfaat atau terasa lebih bermanfaat untuk pembacanya. Ketika dia membaca, misalnya hadis diriwayatkan oleh 7 orang,
maka dia tidak menerka-nerka siapa yang dimaksud dengan 7 orang, tetapi memahami 7 orang yang dimaksud, yang diinginkan oleh penulis. Paham Pak ya? Nah, beliau telah sampaikan di mukaddimahnya. Yang pertama tadi siapa Pak? Imam Ahmad. Kemudian yang kedua Al-Imam Bukhari. Yang kedua Al-Imam Bukhari. Kemudian yang ketiga Imam Muslim. Yang keempat Imam Abu Dawud. Yang ke berapa Pak? 5 Al-Imam Tirmidzi. Yang keenam Al-Imam An-Nasa'i. Yang keenam Imam Nasa'i. Yang ketujuh Imam Ibnu Majah. Baik. Ada? Kita lanjut Pak ya. Kemudian hadis diriwayatkan oleh 6 orang. Yang dimaksud dengan hadis diriwayatkan oleh 6 orang atau rawahu sittah. Nanti kita akan menemui Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak menyebutkan nama 6 orang itu, tapi beliau hanya menuliskan hadis dikeluarkan oleh 6 orang tanpa disebut nama 6-6-nya. Makanya kita sangat dianjurkan untuk tahu istilah itu, istilah-istilah yang digunakan oleh penulis kitab ini. Yang dimaksud dengan rawahu 6 itu semua tadi yang disebutkan kecuali Imam Ahmad. Semua imam yang disebutkan kecuali Imam Ahmad. Sudah Pak. Kemudian jika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis diriwayatkan oleh 5 orang, rawahul khamsah, maka yang dimaksud adalah selain daripada Bukhari, Muslim. Kembali masuk Imam Ahmad. Imam Ahmad masuk. Jadi Bukhari Muslimnya keluar. Kan tadi sitah 6 Pak ya. Kalau diriwayatkan oleh 5, Bukhari Muslimnya keluar, masuk Imam Ahmad. Paham Pak ya? Jadi kalau hadis diriwayatkan oleh 5 orang, maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan yang dimaksud dengan 5 orang yaitu Bukhari Muslim keluar, masuk Imam Ahmad
jadi lengkap 5. Baik. Kemudian jika hadis ditulis atau dikatakan diriwayatkan oleh 4 orang, maka keluar Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Muslim, tersisalah 4. Ketika hadis dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis dikeluarkan oleh 4 orang, maka yang dimaksud adalah Imam siapa Pak? Imam Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Baik. Kemudian jika Imam atau Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis diriwayatkan oleh 3 orang, maka 4 orang yang tadi dikeluarkan Al-Imam Ibnu Majah, tetap di luar. Jadi 4 orang yang tadi dikeluarkan Ibnu Majah. Udah itu. Adapun Imam Bukhari, Imam Muslim tetap ada di luar kan tadi. Jadi 4 orang ini kalau ditulis oleh Imam Ibnu Hajar hadis dikeluarkan oleh 3 orang, maka yang keluar Imam Ibnu Majah keluar ya, sisa ini 3. Kemudian ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis dikeluarkan oleh atau dengan lafaz muttafaq alaihi, maka yang dimaksud adalah Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan innal muttafaqa alaihi indahu, yang dimaksud dengan al-muttafaq alaihi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslimu min hadithi sahabi wahid, yaitu hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim berasal dari satu sahabat yang sama. Saya ulang Pak ya. Syekh Fauzan berkata, innal muttafaqa alaihi indahu, sesungguhnya yang dimaksud dengan muttafaq alaihi menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah apa yang disepakati atau hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan satu sahabat, dari jalan sahabat yang sama. Jadi Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim memiliki atau meriwayatkan hadis, dan hadis ini berasal dari satu sahabat yang sama, maka sumber yang sama. Maka hadis ini dikatakan muttafaq, adanya kesepakatan, keselarasan antara Bukhari dan Muslim.
Taib. Kita masuk pada hadis pertama dari kitab Bulughul Maram. Nggak ngantuk, Pak? Belum. Mudah-mudahan nggak ngantuk, Pak ya. Kita lanjut, Pak ya. Hadis pertama dari kitab Bulughul Maram diberi judul Tuhuriyatu Ma'il Bahri, sucinya air laut. Hadis pertama dari kitab Bulughul Maram diberikan judul sucinya air laut. Baik, kita lihat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dia. Kemudian di dalam kitab saya di antara metode syarah Al-Imam Syekh Shalih Fauzan adalah memberikan definisi sedikit tentang sahabat yang meriwayatkan hadis. Jadi kita berkenalan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar. Paham, Pak? Jadi biografi sedikit tentang sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Di situ tidak ada. Ada. Nggak ada. Ya, kita kenalan dulu, Pak. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi. Kadang-kadang kita jangankan sahabat, nama ustadz saja kita nggak tahu aslinya. Siapa yang tahu nama asli Ustadz Abu Qatadah? Nggak tahu kan? Tahu antum? Ini sezaman dengan kita hidupnya, Pak. Apalagi Abu Hurairah ribuan tahun yang lalu. Orang yang hidup sezaman dengan kita, atau mungkin antum kalau yang berikutnya ini lebih familiar, artinya mungkin ditahu, Ustadz Abu Ubaidah. Belum tahu juga. Alhamdulillah, ala kulli hal. Enggak, maksudnya gini, Pak. Termasuk bagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW menamakan atau menyebut nama kita dengan kunyah itu, Abu Ubaidah, Abu Qatadah, dan seterusnya. Ya, sekarang kita membaca penjelasan dari Syekh Fauzan. Huwa Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi. Kemudian berkata Syekh Fauzan, wa hadha huwal arjah fi ismihi wa huwa masyhurun bi kunyatihi. Kita baca penjelasannya. Beliau katakan di catatan kaki, ala makhtarahu jam'un minal muhadditsina minhum al-Hakim wa minhum Ibnu Abdul Barr wa ikhtarahu an-Nawawi. Yang atau para ulama menurut Syekh Fauzan mengatakan nama Abu Hurairah
Abdurrahman bin Sakhrin ad-Dausi ini adalah nama untuknya yang paling rajih menurut beberapa ulama. Berarti ada ikhtilaf para ulama tentang nama Abu Hurairah. Ya. Syekh mengatakan wa hadha huwal arjah. Abdurrahman bin Sakhrin ad-Dausi adalah nama untuk Abu Hurairah yang lebih rajih dari nama-nama yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Dan yang memilih nama Abu Hurairah bernama Abdurrahman bin Sakhrin ad-Dausi dikatakan oleh Syekh Fauzan hafizahullahu taala adalah yang pertama al-Imam al-Muhaddits, yaitu al-Imam Hakim. Kemudian yang kedua al-Imam Ibnu Abdul Bar. Kemudian yang ketiga al-Imam An-Nawawi. Ya. Paham Mbak ya? Jelas. Jadi berkata Syekh Fauzan, di antara ulama yang memilih nama atau yang menetapkan nama untuk Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhrin ad-Dausi adalah yang pertama al-Imam Hakim. Kemudian yang kedua al-Imam Ibnu Abdul Bar. Kemudian yang ketiga al-Imam An-Nawawi. Ya. Saya sebutkan atau kita perjelas. Kata Syekh Fauzan, wa hadha huwal arjah. Dan pemilihan nama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin ad-Dausi ini yang paling rajih. Makna kalimat yang paling rajih menandakan untuk nama Abu Hurairah terdapat khilaf. Karena jika tidak terdapat khilaf, mesti ulama akan mengatakan ijtama'a al-ulama. Ulama sepakat untuk nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Tetapi di sini Syekh Fauzan mengatakan huwal arjah. Untuk nama Abdurrahman bin Sakhrin ad-Dausi buat Abu Hurairah lebih rajih dari nama-nama yang disebutkan oleh ulama yang lainnya. Mafhum? Jelas Pak? Jelas ya? Wa huwa masyhurun bi kunyatihi, dan dia terkenal dengan kunyahnya, allati kanahu biha abuhu fil jahiliyah, dan yang memberi kunyah Abu Hurairah adalah bapaknya langsung pada masa jahiliyah. Berkata Syekh Fauzan, yang memberikan kunyah untuk Abdurrahman bin Sakhrin ad-Dausi adalah bapaknya langsung, Abu Hurairah. Taib. Kemudian Syekh berkata, walaziman nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maaf, sebelumnya ada dikatakan wa aslama ama Khaybar. Dia masuk Islam pada tahun perang Khaybar. Kemudian dia senantiasa setelah masuk Islam menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah begitu dia masuk Islam, dia senantiasa menemani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar lafaz mulazamah, Pak? Mulazamah itu kalau kita artikan, kalau kita analogikan dengan sesuatu, maka dia adalah sesuatu yang lengket, nempel. Iya, mulazamah. Jadi lengket. Mungkin hanya terpisah antara dia dengan kamar mandi atau kebutuhan-kebutuhan pribadi. Kurang lebihnya mulazamah seperti itu. Maka orang yang mulazamah lebih mengenal siapa gurunya dan seterusnya. Dan gurunya lebih mengenal siapa muridnya. Itu disebut dengan mulazamah. Senantiasa menemani, ya, senantiasa menyertai sang guru. Dalam perkara ini Abu Hurairah senantiasa menemani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ini pun sebagai bantahan buat orang-orang Syiah
yang mengatakan bagaimana Abu Hurairah meriwayatkan hadis begitu banyak, padahal beliau masuk Islam di penghujung tahun, ya. Padahal beliau hanya menemani Nabi Muhammad SAW kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Bagaimana beliau dikatakan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis? Jawabannya, setelah masuk Islam, beliau adalah orang yang senantiasa menemani Nabi. Sehingga sangat layak dan wajar numpuklah hadis Nabi pada beliau radhiyallahu taala anhu. Syekh berkata, fakana min aktsaris sahabah riwayatan lil hadis. Abu Hurairah termasuk bagian dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu Ibnu Umar. Kemudian Syekh Fauzan berkata Ibnu Umar berkata atau mengisahkan tentang Abu Hurairah. Ibnu Umar berkata tentang Abu Hurairah, kunta alzamna li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa a'lamana bi hadithihi. Ini persaksian orang yang hidup sezaman dengannya, yaitu siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata kepada Abu Hurairah, kunta, ya, kunta artinya engkau, ya. Alzamna li Rasulillah, orang yang paling mendekati atau orang yang paling sering dekat dengan Nabi di antara kita. Kunta alzamna, engkau adalah orang yang paling lebih dekat dengan Nabi, dan sahabat juga dekat, tetapi Ibnu Umar mengatakan engkau lebih dekat lagi dengan Nabi. Makanya Ibnu Umar mengatakan kunta alzamna, engkau adalah orang yang paling dekat, ya, salah satu orang yang paling dekat, sering mendekati Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Ibnu Umar mengatakan wa a'lamana bihadithihi. Ini persaksian seorang Ibnu Umar, Pak, yang membuat perkataan orang Syiah itu nggak perlu lagi didengar. Ya. Ibnu Umar bilang apa? Dan engkau adalah orang yang paling mengerti di antara kami, sahabat, bukan Syiah. Engkau adalah orang yang paling mengerti di antara kami para sahabat tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan azan dulu. Yang lain boleh minum. Apa udah habis?
Baik. Baik. Kemudian Syekh Fauzan kembali berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana radhiyallahu taala anhu min awiyatil ilmi wa min kibari a'immatil fatwa. Dan Abu Hurairah adalah salah satu orang yang menguasai ilmu di antara para sahabat dan salah satu pembesar ulama atau pembesarnya sahabat dalam perkara memberikan fatwa. Kemudian tahun kewafatannya disebutkan oleh Imam oleh Syekh Fauzan, tufiya, meninggal dunia pada tahun 57 Hijriah di Madinah. Hadisnya belum kita baca nih Pak. Bacanya minggu depan Pak. Baru kenalan, nggak apa-apa Pak. Pelan-pelan. Insya Allah Pak ya. Pelan-pelan, bertahap. Baru kisah tentang Abu Hurairah, ya. Kalau nggak begini nggak kenal. Namanya siapa Pak tadi Pak? Oh, Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Iya. Meninggalnya tahun 57 Hijriah di Madinah ya. Baik, kita baca hadisnya Pak. Bonus nih Pak. Bonus. Mudah-mudahan nggak kelamaan. Takutnya kelamaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, fil bahri, tentang air laut atau tentang laut. Fil bahri. Atau sebelum kita bicara tentang hadis atau isi hadis, di sini kita ikuti apa yang disajikan oleh Syekh Fauzan, yaitu kita melihat sanad hadis ini. Jadi saya sebutkan atau kita kasih lagi tambahan. Di dalam hadis itu terdiri dari dua perkara. Yang satu disebut dengan sanad, yang satu disebut dengan matan. Sanad itu riwayat rawi-rawi yang meriwayatkan hadis. Adapun matan adalah isi hadis itu sendiri. Jadi secara tertib belajar membaca hadis, sebelum kita membaca matan hadis, maka kita terlebih dahulu membaca sanad hadis. Jadi kayaknya memang tertunda kita baca isi hadis ini. Apa-apa Pak ya. Kita lihat sanad hadisnya. Tujuannya kalau kita sudah ketemu, kalau sudah paham sanad hadisnya, kan keluar hasilnya. Sanad hadisnya apa keluarnya? Sahihkah, dhaifkah? Maka ketika sudah dibaca sanad hadisnya dan sudah kita tahu yang akan kita baca adalah sahih, berarti sampai kepada Nabi. Tapi ketika yang kita baca sudah dikeluarkan kedudukan hadisnya, maka kita tahu yang akan kita baca itu bukan perkataan Nabi, tetapi hanya orang-orang menyandarkan pada Nabi, tetapi tidak bisa disandarkan karena dia dihukumi sebagai hadis yang dhaif atau maudhu. Maaf Mbak ya. Karena repot Pak. Kalau kita baca matan dulu baru baca sanad, nanti kita sudah ngamalin hadis, ternyata sanad hadis ini dhaif. Makanya sebelum ngamalin hadis,
Ini thariqahnya, sanadnya kita tahu terlebih dahulu. Gitu. Kita Pak rawat kan ini sudah ditaklif oleh para ahli Pak. Jadi kita nggak usah cuma dalam sanadnya itu pasti nggak benar ini semuanya sudah ditaklif oleh para ahli ahli. Iya Pak. Jadi kita biar apa namanya? Biar buku yang sudah dibeli ini manfaat, nggak apa-apa. Sekalian belajarnya benar-benar belajar, Pak. Insya Allah. Keluar dari sini Lama semua bukan. Enggak, artinya naik kelas. Dalam artian naik kelas, kita bukan tipe orang yang bisa diajarkan oleh manusia begitu saja. Iya, kita bukan tipe orang yang bisa diajarkan oleh manusia begitu saja. Orang sampaikan pada kita ayat, orang sampaikan pada kita hadis, kita terima ayat dan hadis yang disampaikan. Kemudian setelah itu tidak kita langsung beramal dengan ayat dan hadis yang disampaikan, tapi kita koreksi terlebih dahulu, benar atau tidak. Itulah thariqah atau jalan menuntut ilmu para ulama. Makanya satu hadis bisa sampai berhari-hari baru selesai. Kalau kita satu hari bisa 10 hadis, tapi nggak ada satupun yang nyangkut. Iya Pak ya. Ya, jadi kita mudah-mudahan aja ilmu yang kita pelajari lebih bermanfaat buat kita. Ya, itu tujuannya. Baik, kita lanjut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Atau kita lihat di ujungnya, akhrajahu al-arba'ah, dikeluarkan oleh 4. Enggak disebutkan namanya Pak ya. Siapa Pak 4? Nah, ini dibukti nih oleh penulis. Dia nggak akan tulis nama 4 itu. Dia cuma bilang 4. Kalau kita nggak baca di mukadimah, siapa nih? Pak Ismail, Pak Didi, siapa lagi gitu? Hah? Pak Sekawan. Paham Pak ya? Nah itu fungsinya Pak. Dia tulis, ya. Makanya dia suruh baca mukadimah. Dia gunakan istilah yang harus dipahami oleh pembaca. Jadi pembaca tidak menerka-nerka yang dimaksud 4 ini siapa. Tuh dia buktikan. Hadis pertama lagi Pak. Hadis pertama lagi. Ya, dia bilang akhrajahu al-arba'ah. Antum nggak baca mukadimah tadi sampai rumah, sampai besok, sampai Senin, nah siapa yang dimaksud dengan 4 itu gitu. Ya. Ya 4, pokoknya 4 aja gitu kan. Akhirnya begitu kan. Pokoknya 4 itu. Ya alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Hadis dikeluarkan oleh arba'ah. Arba'ah sudah nggak ada masalah ya. Kemudian disebut Ibnu Abi Syaibah. Kenapa disebut Ibnu Abi Syaibah? Karena Ibnu Abi Syaibah tidak masuk dalam arba'ah. Mafhum, Mak? Jelas ya? Karena dia nggak masuk bagian dari 4 tadi, maka disebut nama Ibnu Abi Syaibah. Wal lafdhu lahu wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi. Kemudian terpisah lagi. Hadis ini telah dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Tirmidzi. Kenapa nggak disebutkan arba'ah? Karena 2 imam. Apa ini? Cemilan. Disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Khuzaimah. Dua. Tirmidzi-nya sudah ikut.
Cuma yang mentashih itu yang mensahihkan hadis ini. Gitu. Adapun Ibnu Majah, Abu Daud ya tidak ikut mensahihkan hadis ini. Yang mensahihkan hadis ini Ibnu Khuzaimah dan Imam Tirmidzi. Ibnu Khuzaimah itu tidak masuk bagian dari yang arba'ah. Adapun Tirmidzi bagian dari arba'ah. Gitu. Ini imam semua nih, Pak. Imam Ahlul Hadis. Baik. Kemudian Syekh Fauzan memberikan tambahan selain dari yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Kulluhum min tariq Malik an Safwana ibn Sulaimin an Sa'id ibn Salamah min Ali Bani Al-Azraq anil Mughirah bin Abi Burdah wa huwa min Bani Abdiddar annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu ja'a rajulun wal hadithu sahihu rijalihi thiqat wal hadithu sahihun rijaluhu thiqat rijalu syaikhaini illa Al-Mughirah Ibn Abi Burdah wa qad wathaqahu an-Nasa'i wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat wa qala Abu Dawud ma'rufun wa rawa lahu ashabu sunan hadal hadithi wa rawa lahu ashabu sunan hadal haditha wa illa Sa'id bin Salamah wa qad ikhtalafa fi ismihi wa wathaqahu an-Nasa'i al-Imam an-Nasa'i wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqati wa rawa lahu ashabu sunan hadal hadithi. Taib. Nah, ini baru pelajaran yang mungkin bukan pelajaran kita. Mungkin bukan pelajaran kita. Artinya kesimpulan dari hadis ini, maka keluar kesimpulan dari hadis ini dikatakan hadis ini hadis yang sahih, rijalnya thiqat, yaitu orang yang meriwayatkan hadis sampai mukharijnya. Mukharij itu yang meriwayatkan hadis. Ya, misalnya Bukhari, misalnya Tirmidzi, itu disebut dengan mukharij, orang yang mengeluarkan hadis. Nah, rijal yang mengeluarkan hadis ini yang diambil oleh Bukhari, Muslim dan seterusnya sampai pada Abu Hurairah semuanya thiqah. Semuanya thiqah. Kemudian kita lihat lagi tambahan dari Syekh Fauzan. Wa qala Tirmidzi, berkata Al-Imam Tirmidzi, Sa'altu Muhammadan, yakni Al-Bukhari. Saya bertanya kepada Muhammad, dan yang dimaksud dengan Muhammad adalah Al-Imam Bukhari. An hadithi Malikin, yakni hadal hadithi, yakni hadal hadith. Saya bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis Malik, yaitu hadis yang sedang kita bahas ini, yang akan kita baca. Faqal, maka Al-Imam Bukhari berkata, menjawab pertanyaan dari Al-Imam Tirmidzi, huwa haditsun sahih. Selesai urusannya. Siapa yang ngomong? Bukhari. Udah, orang lain ngomong itu hadisnya dipermasalahkan, ente sekelas sama Bukhari gitu. Paham, Pak? Kalau Bukhari udah angkat bicara tentang hadis, selesai urusan, Pak. Itu kaidah itu, Pak. Walaupun bukan berarti dia tanpa salah, dia tetap sebagai manusia yang mungkin ada kesalahan. Cuman dalam kapasitas keilmuan hadis, beliau orang yang utama. Maaf, Mbak ya. Nah, Imam Tirmidzi mengatakan atau bertanya kepada Imam Al-Bukhari, saya bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis ini. Maka Imam Bukhari mengatakan haditsun sahihun. Kemudian tidak cukup sampai di sini.
Kemudian Al-Imam atau Syekh Fauzan mengatakan atau menukil kembali, berkata kembali, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Baghawi wat Tahawi wa Ibnu al-Mundhir wal Khattabi wa Ibnu Manduh wal Hakim wal Baihaqi wa Abdul Haqq al-Ashbili wa akharun. Tidak hanya Imam Bukhari, walaupun kalau Imam Bukhari sudah mengatakan sudah cukup, maka disebutkan beberapa imam yang mensahihkan hadis ini, di antaranya Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Baghawi, Imam At-Tahawi, Imam Ibnu Munzir, Al-Khattabi, dan seterusnya. Banyak imam yang mensahihkan hadis ini. Kemudian waqala Imam Abdul Bar wa huwa 'indi haditsun sahih. Ibnu Abdul Bar berkata, hadis ini menurut pandangan beliau adalah hadis yang sahih. Li'annal ulama'a talaqawhu bil qabuli lahu. Sebabnya, kata Imam Ibnu Abdul Bar, karena para ulama menerima hadis ini. Karena para ulama menerima hadis ini. Di antara ulama kan Imam Bukhari, ya, Imam Ibnu Khuzaimah dan seterusnya. Wal amalu bihi. Kemudian berkata, wala yukhalifu fi jumlatihi ahadun minal fuqaha, dan tidak didapati adanya fuqaha yang menyelisihi tentang kesepakatan sahih hadis ini. Ya. Wala yukhalifu fi jumlatihi ahadun minal fuqaha. Tidak didapati adanya fuqaha ahlul fiqih yang mengatakan berselisih atau berselisih dengan para ulama yang mensahihkan hadis ini. Jelas Pak ya? Taib. Untuk matan hadis kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Insyaallah ya. Insyaallah Pak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, buat siapa aja, buat kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat, kita sama-sama belajar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.